Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Aisyah Hulantri Asya, Dita Nopitasari, Mutasilatul Himah, dan saya sendiri Sri Rahayu Budiman. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang pemberian intravaskuler dengan data darah. Seperti telah diketahui bahwa parameter farmakokinetik adalah besaran yang diturunkan secara matematis dari model berdasarkan hasil pengukuran kadar obat utuh dan atau metabolitnya di dalam darah, urin, atau cairan hayati lainnya. Mengapa demikian? Di samping tempat yang paling cepat dicapai oleh obat, darah juga merupakan tempat yang paling logis bagi penetapan kadar obat dalam badan. Dalam praktek, uji dengan data darah paling banyak dipergunakan karena darahlah yang mengambil obat dari tempat absorpsi menyebarkannya ke tempat distribusi, serta membuangnya ke organ eliminasi. Kegunaan menetapkan parameter farmakokinetik suatu obat adalah untuk mengkaji kinetika absorpsi, distribusi, dan eliminasinya di dalam badan, di mana hasil kajian ini diantaranya memiliki arti penting dalam penetapan aturan dosis. Parameter farmakokinetik yang dapat dipergunakan untuk mengkaji kinetika absorpsi suatu obat diantaranya adalah konstansa kecepatan absorpsi, luas daerah di bawah kurva, dan fraksi obat yang diabsorpsi. Sedangkan untuk kinetika distribusi adalah volume distribusi, dan untuk kinetika eliminasi adalah clearance total, konstansa kecepatan eliminasi, dan waktu paruh eliminasi. Untuk model 1 kompartemen terbuka merupakan salah satu model untuk menerangkan nasib obat, diberikan secara intravaskuler dalam tubuh maupun ekstravaskuler. Profil farmakokinetik diterangkan dalam data kadar obat dalam darah, urin, plasma, atau serum terhadap waktu. Tubuh dianggap sebagai kompartemen terbuka karena obat dalam tubuh mengalami metabolisme menghasilkan senyawa yang aktif. Pada model ini diasumsikan bahwa perubahan kadar obat dalam darah menggambarkan perubahan kadar obat dalam jaringan. Eliminasi obat mengikuti eliminasi orde pertama, yaitu kecepatan eliminasi obat dari tubuh sebanding dengan jumlah obat yang tersisa dari tubuh. Selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk alatnya yaitu ada kertas grafik semi logaritmik, alat tulis, dan kalkulator. Dan bahannya yaitu hewan uji dan sulfadiazin. Yang kedua adalah cara kerja. Yang pertama yaitu terlebih dahulu disiapkan alat dan bahan. Yang kedua, disiapkan tikus yang telah ditimbang. Yang ketiga, diinduksi dengan 1 mili air. Yang keempat, dimasukkan dalam tabung retainer, kemudian diberi alkohol pada ujung ekor tikus lalu digunting atau sayat sedikit ujung ekor tikus. Yang kelima, diambil darah awalnya melalui ekor. Yang keenam yaitu darah dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf. Yang ketujuh, diberikan sulfadiazin melalui rute injeksi secara intraperitoneal. Yang ke-8 yaitu diambil darah dan disimpan dalam tabung Eppendorf. Yang ke-9, dilakukan lagi pengambilan darah dengan interval 10 menit sampai menit ke-50. Dan yang terakhir adalah desentrifug darah dan diukur absorpsinya menggunakan spektrometer UV sampai VIS pada Vmax 244 nanometer. Selanjutnya ada perhitungan. Di sini kita akan mencari kadar. Sudah didapat datanya. Di samping kiri ada waktu atau jam. Lalu di samping kanan ada absorbansi. Untuk mencari kadar obat dalam tubuh dapat dihitung dari jam atau waktu dan absorbansi yang didapat. Cara mencarinya itu, yang pertama kita mencari nilai ABR terlebih dahulu, di mana A intercept
dan B itu slope. Mencarinya menggunakan kalkulator. Nah, perlu diingatkan kembali bahwa data ini adalah data absorbansi, bukan kadar. Cara menggunakan kalkulator. Cara menghitung data absorbansi untuk mencari nilai ABR menggunakan kalkulator. Di sini sudah terdapat data absorbansinya. Karena di sini menggunakan jam, untuk mempermudah maka kita konversikan terlebih dahulu ke menit. Cara menggunakan kalkulatornya adalah yang pertama kita nyalakan dulu kalkulatornya, terus kita tekan mode. Di sini ada tulisan COM, SD, dan reg. Nah, di bawahnya itu ada tulisan angka 1, 2, 3. Karena kita ingin menghitung menggunakan regresi linear, maka kita pertama pencet reg dulu, pilih reg. Lalu kita tekan 1 karena regresi linear, kita tekan 1. Lalu kita masukkan waktu dan data absorbansinya. Di sini kita masukkan dulu 15. Lalu kita berikan koma atas yang di sini. Koma atas. Masukkan data absorbansinya 0,03. Setelah itu kita tekan M+. Nah, kalau sudah seperti ini, maka data sudah terinput. Kita lanjutkan sampai selesai. Selanjutnya ada 30, 0,1 M+, 60, 0,25 M+, 90, 0,7 M+, 120, 0,75 M+. Nah, di sini semua datanya, kelima data ini sudah terinput. Lalu untuk menentukan hasilnya, agar mendapatkan hasil nilai ABR-nya, kita tekan Shift. Lalu kita tekan di sini ada S-var di atas angka 2. Kita geser ke samping sampai menemukan huruf A. Nah, di sini untuk huruf A itu angkanya 1. Kita tekan 1 sama dengan didapat hasil nilai A adalah 0,1134. Selanjutnya kita mencari nilai B. Sama seperti tadi, tekan Shift. Angka 2. Kita cari nilai B. Di sini B menunjukkan angka 2. Sama dengan sudah terinput, sudah ada hasilnya. Lalu kita lanjutkan mencari nilai R. Shift 2 R sama dengan sudah.